Halo semuanya, welcome to CDC Channel De Cappuccino. Jadi guys, hari ini kita akan menceritakan tentang akhir dari Kerajaan Daruma. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa nonton video-video sebelumnya ya guys. Sekarang yuk kita mulai. Jadi guys, Kerajaan Taruma mulai mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Kertawarman. Saat itu ada sebuah skandal yang besar yang menyelimuti istana. Nah, untuk skandal ini akan kita ceritakan secara singkat ya guys untuk kali ini. Tapi untuk yang mendetailnya akan kita ceritakan di video selanjutnya. Jadi sekarang kita mulai yuk cerita singkat dari skandal ini. Semua dimulai ketika Sri Maharaja Kertawarman pergi berburu di dekat sungai Candrabaga dan jatuh cinta pada seorang gadis dari kasta Sudra yang bernama Setiawati dan menikahinya. Hal tersebut membuat suasana di dalam istana menjadi kacau dan keadaan menjadi semakin parah ketika diketahui bahwa Setiawati berpura-pura hamil, padahal Sri Maharaja Kertawarman percaya bahwa beliau mandul. Untuk menutupi skandal ini, beliau mengangkat seorang anak angkat yang juga berasal dari kasta Sudra dan diberi nama Brajagiri. Tetapi upaya ini tidak berhasil. Namun walaupun begitu, beliau tetap menjadi raja sampai akhir hayatnya. Nah, itulah guys skandal yang merupakan penyebab awal kemunduran Kerajaan Taruma. Selanjutnya kita akan masuk ke masa pemerintahan Sri Maharaja Sudawarman. Setelah Sri Maharaja Kertawarman wafat, tahta diwariskan ke adiknya yang bernama Sudawarman. Pada masa pemerintahan Sudawarman, karena kurangnya pengawasan, raja-raja yang di bawah pemerintahan Taruma merasa tidak dilindungi, dan pada saat itulah mereka mulai memberontak dan memerintah sendiri. Salah satunya adalah Kerajaan Galuh. Di masa itulah, di pesisir selatan wilayah Tarumanegara, secara perlahan Islam diperkenalkan oleh Rakyan Sancang. Di video sebelumnya, kita ada menceritakan kalau pada masa itu para penduduk Taruma selain beragama Hindu dan Buddha, mereka juga masih menganut kepercayaan nenek moyangnya. Jadi sedikit sekali yang mau menerima Islam pada masa itu. Nah, upaya Rakyan Sancang ini terdengar oleh Sri Maharaja Sudawarman dan dinilai bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Akhirnya terjadilah pertempuran yang dipimpin oleh Senapati Brajagiri, anak angkat dari Kertawarman. Setelah pertempuran demi pertempuran, Rakyan Sancang unggul. Sri Maharaja Sudawarman sempat melarikan diri dari kejaran Rakyan Sancang yang akhirnya terhenti karena tusuk konde yang dipakai oleh Rakyan Sancang jatuh. Mereka pun saling bercerita tentang silsilah sehingga ada pengakuan bahwa Rakyan Sancang adalah anak dari sang Kertawarman. Akhirnya berdamailah mereka. Tetapi ternyata pengakuan tersebut memberikan kegelisahan yang luar biasa pada Sri Maharaja Sudawarman sampai-sampai beliau jatuh sakit dan akhirnya wafat. Tahta pun diwariskan kepada anak sulungnya yang bernama Dewa Murti. Berbeda dengan ayahnya yang bersifat penyabar dan baik hati, Dewa Murti memiliki sifat yang keras dan tidak mengenal belas kasihan. Hal itu disebabkan karena Dewa Murti dilahirkan dan dibesarkan di India. Bimbingan yang didapatnya membuatnya menjadi keras dalam memegang aturan kasta. Dewa Murti sangat membenci Brajagiri, anak angkat dari Kertawarman, dikarenakan Brajagiri dianggap akan mengganggu kekuasaannya. Dan ditambah lagi, Brajagiri awalnya berasal dari kasta Sudra. Dewa Murti pun memecat Brajagiri dari jabatan senapati menjadi prajurit penjaga gerbang. Brajagiri juga sering dipanggil ke hadapannya hanya untuk dihina, dilecehkan, dan dikucilkan.
Setelah 1 tahun memerintah, tepatnya pada tahun 640 Masehi, Dewa Murti pun dibunuh oleh Brajagiri. Motif pembunuhan tersebut murni merupakan pembalasan dendam. Brajagiri pun kemudian melarikan diri ke hutan, tetapi persembunyian Brajagiri ditemukan oleh Nagajaya, menantu dari Dewa Murti, dan Brajagiri pun dibunuh dan tewas di tempat. Tahta kerajaan kemudian diwariskan kepada Nagajaya. Nagajaya Warman adalah menantu Dewa Murti yang berasal dari Cupu Nagara, salah satu kerajaan di bawah pemerintahan Tarumanagara. Beliau memerintah selama 26 tahun dan tak banyak lagi info yang bisa kita dapatkan. Setelah beliau wafat, tahta diwariskan kepada putra sulungnya yang bernama Linggawarman. Linggawarman merupakan raja terakhir Tarumanegara yang memerintah selama 3 tahun. Beliau hanya memiliki 2 orang anak perempuan. Yang pertama bernama Manasih yang kemudian menjadi istri dari Tarusbawa. Kemudian yang kedua bernama Soba Kencana yang kemudian menjadi istri Dapuntra Hyang Sri Jayanasa yang merupakan pendiri dari kerajaan Sriwijaya. Setelah Sri Maharaja Linggawarman wafat, tahta diwariskan kepada Tarusbawa. Nah guys, jadi kita tadi menyebutkan bahwa Linggawarman merupakan raja terakhir dari Tarumanagara. Terus kenapa Tarusbawa tidak disebut sebagai raja dari Tarumanegara? Padahal tahta Tarumanegara diwariskan kepadanya. Nah, itu dikarenakan hal pertama yang dilakukan oleh Tarusbawa adalah mengubah nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda yang merupakan nama kota kelahirannya, yaitu Sundapura. Hal tersebut jugalah yang menjadi pemancing protes dari Kerajaan Galuh, sehingga Kerajaan Galuh menyatakan kemerdekaannya. Akhirnya Tarumanagara pun dibagi menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Nah itulah guys kisah akhir dari Kerajaan Taruma dan penyebab-penyebabnya. Semoga informasi-informasi yang kita berikan cukup menarik dan bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Kita mohon maaf jika ada informasi yang kurang maupun salah. Beritahu kami di kolom komentar di bawah ya. Di video selanjutnya kita akan menceritakan tentang skandal dari Sri Maharaja Kertawarman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng jadi kalian tahu kalau kita upload video baru. Jangan lupa juga klik tombol like dan share video ini ke seluruh sosial media dan teman-teman kalian semua. See you in our next video guys. Bye bye.